الحمد لله الذي قال في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها المؤمنون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من آمن واتقى وخاب من عصى وطغى. Jamaah salatil Jum'ah hafizakumullah. Mari kita merenung sejenak, mengurai satu ayat yang memperingatkan kepada kita untuk mengoreksi diri atas perilaku yang kadang-kadang kita menganggap perilaku itu bagus, amal itu baik, prasangka ini ternyata salah, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan atau amal kita ini adalah salah dan buruk. Allah berfirman, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Bukankah aku telah menceritakan kepada engkau sekalian tentang kerugian dari amal-amal kita, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kita beramal banyak, melakukan pekerjaan banyak, berbuat sesuatu yang banyak, menduga bahwa pekerjaan atau amal yang kita lakukan itu adalah bagus, tapi ternyata merugikan kita sendiri karena sesungguhnya itu adalah buruk. Banyak sekali contoh di dalam hadis yang menafsiri ayat ini. Sebagiannya ada yang berhubungan dengan akidah. Orang menduga menyembah Tuhan yang benar, tapi ternyata salah Tuhannya, maka dia kafir. Ada yang berupa tasawuf, mereka melakukan ritual, dikiranya itu benar, tapi salah karena tidak memakai guru yang benar, dengan ilmu yang benar. Ada juga yang berupa amal-amal berupa ibadah atau amal-amal soleh yang kelihatan tampak, kelihatan baik, tapi salah niat dan salah sistem, maka terjadi kepada kesalahan. Mereka bangga menduga itu beramal saleh, mereka menduga itu adalah amal baik, tapi ternyata sesungguhnya itu adalah buruk. Hari ini hampir manusia di muka bumi ketemu dalam kasus yang ketiga ini. Problemnya adalah hegemoni, propaganda, isu buruk, dan problem utamanya adalah alat komunikasi digital. Dulu ulama-ulama mencari satu hadis dari negara satu ke negara lain demi untuk tabayun kebenaran informasi, demi sanad yang benar, mencari guru atas informasi ilmu yang didapat. Hari ini semua informasi ada di tangan kita. Dengan HP kita semuanya mendapatkan informasi.
Semua HP itu bukan untuk keburukan, bukan untuk kebaikan, tapi tergantung kepada pemilik dan pemakainya. Inilah dunia global. Dan jangan mengira sesungguhnya apa yang kita pegang itu tanpa ada pertanyaan nanti di akhirat. Dan ini pertanyaan terbanyak adalah amal kita yang berada di tangan kita hari ini. Manajemen waktu habis, manajemen prioritas habis. Semuanya hanya membaca sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan di dunia maupun kepatuhan, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya membaca informasi yang sama sekali tidak ada manfaatnya dan baik di dunia maupun akhirat. Hari ini kita semuanya dilanda itu. Negara-negara maju yang menciptakan iPhone tidak diedarkan di negara itu sendiri. Negara-negara maju yang menciptakan Android tidak diedarkan di negara itu. Justru negara terbesar mendapatkan bencana adalah negara-negara konsumtif. Pertama adalah negara Indonesia. Yang kedua negara Mesir, negara Saudi, negara Qatar, Emirat, dan Timur Tengah pada umumnya. Mengapa demikian? Karena kita masih mudah menerima hegemoni dan kita tidak mampu memanage diri kita bahwa sesungguhnya ada manajemen waktu yang waktu kita bagi mana kita berkutat dengan ilmu, mana kita berkutat kepada ibadah kepada Allah. Di sini kita habis waktu kita hanya untuk share berita-berita atau informasi yang sesungguhnya tidak penting. Dari sinilah kita menduga kalau kita sudah nge-share informasi, padahal informasi itu adalah dzan. Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtum. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari berburuk sangka, karena sesungguhnya kebanyakan buruk sangka itu adalah dosa. Dan jauhkanlah untuk tajassus, memata-matai, selalu mencari kejelekan orang lain, dan jangan banyak menggunjing. Ini adalah larangan dari Allah dalam Al-Quran. Tetapi hari ini kita lena. Setiap ada informasi yang buruk, baik kepada pemerintah, kepada perorangan, kepada kelompok, dan itu jadi indah dan kemudian di-share ke sana kemari. Bukankah Rasulullah telah melarangnya? Man satara uyuba muslimin satarallahu uyubahu. Barang siapa seseorang menutup aibnya seseorang muslim, sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Tapi sebaliknya apabila kita ini menutup aib, membuka aib kepada siapapun atas aibnya sesama saudara muslim, maka pasti hari ini atau esok atau lambat laun kita akan terbongkar rahasia dan aib kita. Sesungguhnya orang itu kelihatan baik karena Allah menutupi aibnya. Kita semuanya itu banyak aib, tapi karena Allah menutupnya maka kita kelihatan baik. Dengan demikian pesan Rasulullah, tutupilah aibnya sesama muslim, maka aku akan menutupimu. Dan ini hari ini kita lena dan lupa semuanya. Semoga kita masih ada sisa-sisa waktu, baik akademisi, para pelajar, mahasiswa, atau bahkan para politisi, masih ada sisa waktu ke depan. Semoga kita memperbaiki suasana ini, dan semoga kita memperbaiki akhlak moralitas bangsa kita ini. Bukan hora-hora euforia habis waktu dengan godaan dari alat digital, tetapi kita tetap semangat di dalam belajar membaca ilmu-ilmu yang penting kita baca dan kita kaji.
dan kemudian kita tetap memperhatikan waktu untuk ketakwaan ibadah kita, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lena terhadap apa yang ada di tangan kita semuanya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun usini wa iyyakum bittaqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal faksha wal munkar was suyula was tsunami wa zalazila was sada'ita wal mihan ma dhahara minha wa ma badan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.